Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas nggak akan terlalu banyak, kita akan review sedikit tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat yang akan nanti kita analisis berdasarkan variabelnya, kemudian koefisien dan lain-lainnya. Sebelumnya teman-teman kita rekomendasikan untuk memberikan dukungan ke channel ini. Teman-teman bisa berikan like dan subscribe untuk video dan channel ini demi perkembangan konten-konten video yang lebih baik dan bermanfaat ya. Oke, lanjut saja. Oke, jadi sebelum kita mengenal grafik fungsi kuadrat, kita akan perlu tahu dulu fungsi kuadrat itu apa. Nah, fungsi kuadrat adalah fungsi dalam matematika yang memiliki x pangkat tertingginya adalah 2 ya. Dan ini nggak hanya ax kuadrat aja, tapi bisa ditambahkan dengan bx plus c. Jadi akan bervariasi ya, ada x pangkat 2, ada x pangkat 1, ada juga c. Ini yang kita sebut sebagai konstanta. Nah, kemudian dasar-dasar dalam memahami grafik fungsi kuadrat ini adalah kita tahu fungsi kuadrat paling dasar ini adalah persamaannya y sama dengan x kuadrat. Bagaimana grafik dari y sama dengan x kuadrat ini? Grafiknya kurang lebih seperti ini nih ya. Jadi berbentuk seperti mangkok. Nah, seperti ini ya. Ini adalah y sama dengan x kuadrat. Di luar sana akan banyak sekali grafik-grafik fungsi kuadrat yang lebih rumit daripada ini. Nanti akan kita pelajari ya pelan-pelan. Sebelumnya kita akan menentukan fungsi-fungsi kuadrat terlebih dahulu ya. Misalkan nih, kita akan memiliki grafik fungsi kuadrat seperti ini nih. Dimana yang kita tahu adalah di sini akarnya adalah p dan akar keduanya adalah q. Ini adalah fx. Nah, bagaimana tuh fungsi kuadratnya? Fungsi kuadratnya sangat simpel ya. Kita punya fx ini sama dengan x min p dikali x min q. Sangat simpel, karena p dan q ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian kita akan punya bentuk yang lain nih. Misalnya kita memiliki grafik fungsi kuadrat seperti ini nih. Nah, kita tidak tahu akar-akarnya berapa. Yang kita tahu adalah titik puncak grafik ini adalah m, n. Ini adalah koordinat ya. Kita ganti aja, bukan m dan n ya. Kita akan pakai istilah lain ya. Coba kita sekarang akan pakai ini, titik puncaknya adalah x0 dan y0. Maka kita akan dapatkan bukan fx ya, kita coba ya, gx. Persamaannya adalah a dikali x min x0 kuadrat ditambah y0. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat apabila yang kita ketahui adalah titik puncaknya. Dengan titik puncak x0 dan y0 ya. Jadi seperti itu. Nah, a di sini adalah faktor pengali ya. Adalah faktor pengali yang akan menentukan bagaimana kemampatan atau perluasan dari grafik fungsi ini. Nanti kita akan pelajari. Begitu juga dengan yang pertama tadi, ini juga ada nilai a-nya ya. Nilai a ini untuk mengalikan. Jadi berapa pemampatan fungsi kuadrat tersebut. Nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi kita lanjutkan. Sebuah grafik fungsi kuadrat tadi yang sudah kita kenal ya. Bentuk paling dasarnya seperti ini nih. Ini adalah y sama dengan x kuadrat. Nah, bagaimana jadinya kalau fungsi kuadrat ini kita geser secara horizontal? Nah, kita akan gambar ya grafiknya. Misalkan fungsi kuadrat yang baru ya, kita geser menjadi seperti ini. Teman-teman, kita lihat acuannya ya. Untuk grafik yang y sama dengan x kuadrat ini tadi, acuannya adalah di titik puncak. Nah, sekarang kita juga akan analisis di titik puncaknya. Misalkan titik puncaknya ini kita geser sejumlah k satuan. Maka fungsi kuadrat yang baru akan menjadi y sama dengan x min k dikuadratkan ya. Jadi kalau kita gesernya ke kanan, tandanya akan negatif. Kemudian kalau kita gesernya ke kiri, jadinya kayak gimana? Misalnya jadi seperti ini ya. Kita geser ke kiri sejumlah k satuan ya. Berarti di sini adalah k. Maka grafiknya akan menjadi y sama dengan x ditambah k dikuadratkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian tadi kita udah bahas pergeseran vertikal ya. Nah, sekarang kalau tadi kita udah bahas pergeseran horizontal. Sekarang kalau pergeserannya ternyata vertikal, ini seperti apa? Nah, ini masih sama. Misalkan kita punya grafik fungsi kuadrat ini kayak gini nih. Grafik yang paling dasar ya. Kita punya y sama dengan x kuadrat. Nah, ini kalau kita geser secara vertikal akan seperti apa? Oke,
kita akan memiliki beda pada konstantanya ya. Jadi misalkan grafik aslinya seperti ini, kemudian grafik ini kalau kita naikkan nih sejumlah misalnya K satuan ya. Jadi segini sampai segini ini jaraknya adalah K satuan. Maka grafik fungsi yang baru atau persamaan kuadrat yang baru adalah Y sama dengan X kuadrat plus K. Ya, ini ketika kita penambahannya ke atas, maka tandanya adalah positif. Namun apabila pergeserannya ini ternyata adalah ke bawah nih. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya kita turunkan ya grafiknya sejumlah K satuan, sehingga di sini adalah min K, maka kita akan punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min K ya. Jadi ini teman-teman yang perlu perhatikan adalah tandanya ya. Kalau kita gesernya ke bawah, maka kita akan punya tanda minus ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang pemampatan dan perluasan grafik ya. Jadi teman-teman, kita tadi punya fungsi kuadrat yang paling dasar adalah apa? Y sama dengan X kuadrat kan? Nah, sebenarnya grafik fungsi kuadrat ini tidak sebatas Y sama dengan X kuadrat, tapi ada sebuah faktor penting, yaitu faktor pengali, yang tidak lain adalah koefisien X kuadrat di sini yaitu A ya. Jadi kita punya fungsi kuadrat secara umum Y sama dengan AX kuadrat. Nah, nilai A ini menentukan apa sih? Nilai A ini menentukan pemampatan dan perluasan grafik serta kemana grafik fungsi kuadrat ini menghadap. Ya, jadi kita akan punya beberapa kasus. Kita akan bahas dulu ketika nilai A ini positif. Nah, untuk nilai A positif, grafiknya pasti akan membuka ke atas. Nah, cuma nanti akan kita bedakan mana yang lebih mampat, mana yang lebih luas. Jadi ketika nilai A positif, ya, grafik ini akan membuka ke atas dan semakin besar A-nya, ya, semakin besar A, maka grafik ini akan semakin mampat. Kita akan gambarkan. Misalnya grafik fungsinya menjadi lebih mampat atau lebih rapat seperti ini. Nah, ini berarti A-nya makin besar ya. Nah, sedangkan apabila A-nya ini semakin kecil tapi belum negatif ya. Nah, ini warnanya kelihatan berbeda ya. Berarti di sini A-nya lebih kecil ya. A-nya lebih kecil. Tapi dia masih positif karena dia masih membuka ke atas. Nah, sekarang bagaimana jika kasusnya A negatif? Oke. Jadi sekarang kita punya kasus A-nya negatif. Grafiknya akan seperti ini ya. Jika A ini negatif, maka grafik membuka ke bawah. Ya, jadi berapapun A-nya selama negatif, grafiknya akan membuka ke bawah. Prinsipnya masih sama. Ya, kita lihat nilai mutlak A-nya. Misal, di teman-teman mempunyai, kita ambil contoh langsung deh. Ini tadi kita punya Y sama dengan misalnya min X kuadrat. Nah, misalnya grafiknya lebih rapat nih. Nah, ini maka nilai mutlak A-nya akan lebih besar ya. Misalkan di sini kita punya Y sama dengan min 10X kuadrat. Teman-teman yang cukup lihat adalah nilai mutlaknya, yaitu 10-nya. Jika semakin besar, maka akan semakin rapat. Dan juga sebaliknya, ketika teman-teman memiliki grafik yang lebih luas atau tidak rapat, misalnya seperti ini, ya, ini seperti ini, maka nilai mutlak A-nya lebih kecil, tapi tetap masih negatif ya, karena membukanya ke bawah grafiknya. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas yang paling penting, yaitu nilai fx ax kuadrat plus bx plus c. Kita akan bahas apa pengaruh nilai a, b, dan c ke fungsi kuadrat ini. Nah, jadi nilai a, b, c ini maupun kombinasi nilai a, b, c ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana kita nanti akan melihat perilaku grafiknya. Nah, untuk yang pertama kita akan lihat nilai A dulu. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, untuk nilai A positif, kita akan memiliki grafik yang membuka ke atas, dan nilai A yang negatif akan membuka ke bawah. Nah, ini A yang di sini adalah A yang dimaksud pada slide sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nilai B. Nah, jadi kita untuk supaya lebih mudah, kita akan gambar langsung grafik fungsinya, tapi kita fungsinya akan pilih fungsi yang lebih susah ya. Misalkan teman-teman punya fungsi kuadrat di sini, akarnya adalah min 1 dan 3. Nah, grafiknya akan seperti ini ya. Berarti ini kita punya Y sama dengan berapa nih? X, akarnya adalah X sama dengan min 1, berarti ini kita punya X plus 1, dan X sama dengan 3, berarti ini X min 3 ya. Nah, ini tidak lain adalah X kuadrat min 2X min 3. Nah, kita lihat nih grafiknya, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Ini nilai A-nya adalah positif, kemudian nilai B-nya negatif, dan nilai C-nya negatif. Nah, nilai A positif ini kan jelas ya, karena grafiknya membuka ke atas. Kemudian, kenapa dia nilai B-nya negatif? Karena teman-teman lihat
grafik ini kalau kita lihat sumbu simetrinya, grafik ini lebih berat ke kanan ya, lebih berat ke kanan sehingga B-nya negatif. Kemudian nilai C. Nah, nilai C ini ditentukan oleh grafik ini akan memotong grafik sumbu Y negatif atau positif. Nah, kalau grafik memotong sumbu Y negatif, maka C ini auto minus. Kalau sumbu Y positif, maka nilai C-nya auto lebih dari 0. Nah, kemudian sekarang kita balik kasusnya. Sekarang kita akan ambil grafik yang kebalikannya. Nah, seperti ini nih kebalikannya. Y sama dengan minus X plus 1 X min 3 sama dengan min dikali ke dalam kurung X kuadrat min 2X plus min 3, atau Y sama dengan min X kuadrat plus 2X, ini jadi plus 3. Oke, kita dapat nilai A nya negatif, nilai B nya positif, dan nilai C nya positif. Sekarang kita akan bahas nilai A dulu. A ini negatif, sudah jelas ya karena grafik ini membuka ke bawah. Kemudian kita lihat dulu nilai C nya. Nilai C ini positif karena grafik ini memotong sumbu Y positif ya, sehingga nilai C nya positif. Nah, sekarang kita lihat B nya. Nah, ini kan grafiknya kan berat ke kanan ya, tapi kok B nya positif. Nah, jadi konsep B ini bernilai negatif ketika grafik berat ke kanan, ini hanya berlaku jika A nya positif. Jika A nya negatif ya, kalau A nya negatif, A kurang dari 0, kalau B nya ini negatif, maka grafik akan berat ke kiri ya. Dan juga sebaliknya, ketika A nya negatif dan B nya positif, grafik ini akan berat ke kanan. Ya, jadi nilai A dan nilai B ini adalah kombinasi yang tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau nilai C ini bisa dipisahkan. Kita nggak peduli nilai A dan B. Nilai C ini kalau Y-nya grafiknya memotong Y positif akan bernilai plus, dan memotong Y negatif nilainya minus. Nah, kalau memotongnya di sini gimana? Maka nilai C-nya sama dengan 0. Seperti itu tentang nilai A, B, dan C. Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.